never slow up, no I don't take shit, I got no. Media Vietnam, Soha, VN. Ini merupakan momentum Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023. Soha mengkritisi timnas Indonesia U23 yang tak kunjung menggelar pemusatan latihan, padahal Piala AFF U23 2023 segera bergulir pada Kamis, 17 Agustus 2023. Di saat bersamaan, tim-tim teras lain seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand sudah menggelar latihan sejak beberapa hari terakhir. Bahkan khusus Vietnam dan Thailand, mereka dijadwalkan bersua Bahrain U23 dalam beberapa hari ke depan. Langkah Indonesia terbilang aneh, Vietnam U23 berpeluang mempertahankan gelar juara Asia Tenggara, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat, merujuk kepada kesuksesan Vietnam juara Piala AFF U23 2022. Secara teori, Thailand dan Indonesia merupakan rival terberat Vietnam. Minimnya persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U23 membuka peluang Vietnam mempertahankan gelar juara, lanjut Soha. Sesuai rencana, timnas Indonesia U23 baru menggelar TC di Jakarta pada hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023. Hal itu berarti, TC dilakukan 1 minggu sebelum ajang tahunan tersebut digelar. Untuk mengarungi Piala AFF U23 2023, Shin Tae-yong tak bisa memanggil 6 pemain andalannya. Sebut saja Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Elkan Bagot dari Ipswich Town, Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Shin Tae-yong tak bisa memanggil nama-nama di atas karena terhalang restu sang klub. Meski begitu, Shin Tae-yong bisa menyertakan nama top lain seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, hingga 2 top skor SEA Games 2023, Fajar Fatur dan Ramadan Sananta. Di saat bersamaan, negara-negara top macam Malaysia, Thailand dan Vietnam juga tak diperkuat pemain-pemain andalan mereka. Hal itu karena kompetisi negara mereka sedang berputar. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga dibuka melawan Timnas Malaysia U23 pada Jumat, 18 Agustus 2023. Jika menang atas Malaysia, kepercayaan diri Ramadan Sananta dan kawan-kawan bakal meningkat dan membuka peluang juara Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia sekaligus asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa 3 pemain yang mendapat panggilan dan saat ini ikut dalam pendidikan kepolisian sudah mendapatkan izin untuk membela skuad Garuda Muda. Seperti diketahui, PSSI telah mengumumkan sebanyak 23 pemain Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ini, ada 3 pemain yang saat ini telah mengikuti pendidikan kepolisian. 3 pemain tersebut yakni Muhammad Ferrari, Dava Fasha, dan Frankie Misa. Mereka masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bisa membela tim Merah Putih pada ajang yang bakal berlangsung di Thailand, 17 hingga 26 Agustus 2023. Tim pelatih memang tak melupakan pemain-pemain andalan Timnas U23 Indonesia ini. Ketiga pemain ini memang telah menjadi andalan Shin Tae-yong saat Timnas U23 Indonesia menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi sebuah turnamen. Nama Muhammad Ferrari, Dava Fasha, hingga Frankie Misa memang telah sudah menjadi langganan membela skuad Garuda Muda. Untuk itu, jelang menghadapi Piala AFF U23 2023 yang waktu persiapan cukup mepet pun membuat tim pelatih tak ambil pusing. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 5 pemain berlabel Timnas Senior untuk pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia sebagai persiapan Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas U23 Indonesia berada di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Guna menghadapi turnamen itu, Shin Tae-yong memanggil 23 pemain.
Dari 23 pemain tersebut, ada 5 pemain yang sudah mencatatkan caps di timnas senior Indonesia. Striker Persis Solo itu sudah mencatatkan 4 caps di timnas Indonesia. Ia juga sudah mencetak 1 gol saat ke gawang Brunei pada Piala AFF 2022. Terakhir kali pemain 20 tahun itu masuk skuad timnas Indonesia pada Maret 2023. Saat itu timnas Indonesia melawan Burundi pada FIFA Matchday. Kiper Persebaya itu mencatatkan 3 caps di timnas Indonesia. Pemain 21 tahun masuk skuad timnas Indonesia saat melawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni lalu. Bahkan saat melawan Argentina, Hernando Ari tampil penuh sepanjang pertandingan. Bek 20 tahun Persija Jakarta itu baru mencatatkan 1 caps di timnas Indonesia. Ia tampil 17 menit saat timnas Indonesia mengalahkan Curaçao dengan skor 2-1 pada laga kedua FIFA Matchday September 2022. Rizky Ridho sudah mencatatkan 23 caps bersama timnas Indonesia. Ia memang sering menjadi pemain langganan timnas Indonesia. Bek 21 tahun milik Persija itu sudah mencetak 1 gol. Bek PSIS itu mencatatkan 13 caps untuk timnas Indonesia. Terakhir kali pemain 22 tahun masuk skuad Garuda adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. Siapa saja wajah baru yang masuk skuad timnas Indonesia U23? Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Abdul Rahman direkrut Trans Nusantara dari klub Liga 3, Serpong City, pada awal musim ini. Di luar dugaan, performanya sangat bagus. Abdul Rahman mencetak 1 gol dari 6 laga yang dimainkan. Abdul Rahman bisa jadi senjata rahasia bagi Garuda Muda. Rifki Dwi merupakan gelandang serba bisa. Dia bisa memainkan banyak peran di lini tengah, baik bertahan maupun menyerang. Rifki Dwi sudah promosi ke tim senior Persita sejak 2021-2022. Performanya tiap musim selalu meningkat. Esal Sahrul tampil sangat menjanjikan bersama Persita. Dari 5 laga yang sudah dimainkan di BRI Liga 1, Esal Sahrul mampu mencetak 2 gol. Esal Sahrul adalah pencetak gol kemenangan Persita saat bertemu Persija Jakarta. Ragil membuat kejutan ketika bikin gol pada pekan pertama BRI Liga 1 2023-2024 lawan PSIS Semarang. Sebelum promosi ke tim senior Bayangkara FC, Ragil pernah bermain untuk Garuda Select dan tim muda The Guardian. Ragil diproyeksikan untuk jadi pelapis Ramadan Sananta. Salim Akbar Tuharia sudah membela Madura United sejak musim 2022-2023 lalu. Namun, baru musim ini performanya mampu menarik perhatian. Salim Akbar bermain pada 3 dari 6 laga yang sudah dimainkan Madura United di BRI Liga 1 2023. Shin Tae-yong telah memanggil 23 pemain untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Dari 23 nama pemain itu, ada wajah-wajah baru yang diberi kesempatan sang pelatih. Indonesia akan ambil bagian pada ajang Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand mulai 17 Agustus 2023 nanti. Timnas Indonesia berada di grup B, bersama Malaysia dan Timor Leste. Shin Tae-yong masih mengandalkan nama besar di skuad Timnas Indonesia U23. Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Irfan Jauhari memprediksi akan memainkan peran penting. Namun, ada juga wajah baru yang harus dinanti aksinya. Esal Sahrul misalnya. Dia tampil bagus untuk Persita dan memainkan peran sebagai super sub. Esal Sahrul bisa mengubah bala laga ketika dimasukkan pada babak kedua. Moncer di Persita, aksi Esal Sahrul sangat didantikan di timnas Indonesia. 2 pemain yang saat ini berkarier di Liga Belanda. Namun pemanggilan 2 pemain naturalisasi yang berkarier di Belanda itu bisa jadi akan bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Ivar Jenner segera memulai musim baru Eerste Divisie 2023-2024 atau kasta kedua Liga Belanda yang akan dimulai pada akhir pekan ini meski di pramusim banyak menghabiskan waktu bersama FC Utrecht. Sementara itu, Rafael Struijk juga akan bermain di Eerste Divisie musim ini setelah masuk skuad ADO Den Haag. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa panggilan telah mengirimkan surat pemanggilan Ivar Jenner ke FC Utrecht dan Rafael Struijk ke ADO Den Haag. Lantas, bagaimana hasilnya?
Belum ada balasan suratnya kalau tidak salah. Coba nanti saya cek. Saya kemarin kan hampir seminggu di Bali mendampingi Frank Wormuth, ujar Indra Syafri.